Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang terkasih. Saya harap saudara-saudara sudah dapat menikmati hidup saudara dengan buah roh. Ya, saudara-saudara, seharusnya memang kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita sudah ada roh Tuhan yang diam di dalam tubuh kita, ya harusnya kita sudah berbuah. Tentunya ya, saudara bisa lihat macam-macam buah roh itu apa yang sudah saudara miliki. Sepertinya tidak bisa satu, semuanya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kalau kita punya kasih, kita bisa sukacita, ya, karena kasih itu menimbulkan sukacita. Ya. Coba pada waktu saudara melihat anak bayi, karena kita mengasihi anak itu, kita bicara dengan dia. Kadang-kadang ya seperti orang gila memang ya, ketawa sendiri, kita godain bayinya. Kalau dia tertawa, kita ikut tertawa. Kalau dia ya kita goda-goda, kita ya, sendirian ya, kita nyanyi penyanyi sebisa-bisanya untuk anak bayi itu. Melihat dia sukacita, kita ikut sukacita ya. Nah, pada waktu kita sukacita, pada waktu kita melihat itu, hati kita kan ada damai. Jadi ada damai sejahtera ya. Jadi sama anak bayi itu kan kita sabar. Dia menangis, dia apa saja yang dia lakukan, sepertinya kita tidak bisa marah karena memang dia tidak tahu apa-apa ya. Jadi saudara-saudara, itu sebabnya tergantung attitude kita ya, attitude apa, sikap kita ya. Sikap kita itu menghadapi kehidupan ini bagaimana. Jadi kalau kita menghidupi kalau kita mengembangkan buah roh kita, mesti latihan ya, sepertinya latihan. Pada waktu kita harus melakukannya dengan sengaja. Jadi kalau misalnya sukacita itu suatu pilihan loh, ya pilihan. Ada seorang anak namanya Aisyah, dia itu dari lahirnya sudah mengandung penyakit yang ditafsir umurnya paling lama 1 tahun. Tetapi pada waktu dia bercerita itu dia sudah 15 tahun. Wah saudara, dia pinter sekali waktu dia berbicara. Dan dia mengatakan karena dia harus ditransplant pada waktu masih umur 1 tahun, mengganggu paru-parunya. Yang tadinya dia diprediksi hanya umur 1 tahun, sekarang sudah 15 tahun. Dia bahagia sekali, masih banyak penyakitnya. Dia tidak bisa hidup seperti orang lain, lari sini lari sana atau mau melakukan apa saja. Tetapi dia katakan bahwa saya memilih untuk sukacita. Saya memilih untuk ya menikmati hidup ini. Tidak dipikirkan sakitnya, tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa menjalani hidup ini. Jadi kalau dia ingin sesuatu, sebetulnya tubuhnya tidak mampu, tidak mengizinkan karena penyakitnya, tetapi dia mencoba. Dia mencoba dan ya dia pikir ya manusia kapan saja bisa meninggal. Kesempatan pada waktu dia bisa, dia mau melakukan. Ya, jadi sikapnya itu membuat dia bahagia. Dia bisa sharing, yang nonton saudara, yang mendengarkan dia sharing itu orang-orang dewasa. Mereka terharu dan dia pandai sekali berbicara tanpa teks. Dia bisa menyampaikan, dia mengeluarkan bagaimana penyakitnya itu yang menggerogoti dia, tetapi dia tidak mempedulikan penyakitnya, melainkan dia menikmati saja. Dia memilih untuk bersukacita, memilih untuk menyenangkan dirinya. Jadi orang di sekelilingnya ikut senang. Orang di sekelilingnya mendapat inspirasi dari hidupnya dia. Dan dia pada suatu hari ingin snorkeling. Snorkeling itu masuk ke laut, melihat laut, pakai itu ya.
tapi nafasnya masih bisa nafas masuk ke air, dan dia ingin melihat keindahan dalam laut. Padahal badannya itu sudah rapuh, sudah sakit. Ya, itu dia pada waktu 15 tahun. Dan memang dia hanya hidup sampai 18 tahun. Namun kehidupan dia itu sudah menjadi inspirasi banyak orang. Dan dia mengatakan bahwa hidup ini pilihan. Kalau saudara mau menikmati senang, ya saudara harus bersukacita, memilih untuk senang. Jadi sukacita atau hidup bahagia itu suatu pilihan. Jadi tidak bisa datang otomatis, ya. Jadi tergantung sikap kita, ya, attitude kita menghadapi keadaan. Jadi kalau saudara mau, ya memang kalau sudah digerogoti penyakit akan meninggal, tetapi kan umurnya itu diperpanjang. Harusnya dia itu hidup hanya 1 tahun, ternyata bisa hidup sampai 18 tahun. Nah, keluarganya memang merelakan, namun dia sudah menjadi inspirasi banyak orang. Hidup yang pendek itu dia gunakan untuk dinikmati. Jadi kita bisa menikmati hidup. Nah, buah roh itu harus ya kita kuasai. Jadi kita harus dengan sengaja melakukan, memilih untuk dapat mengasihi, dapat bersukacita. Jadi hati kita damai sejahtera, menghadapi apa-apa ini dengan berani, dengan tidak takut, ya. Jadi nah saudara, memang judulnya buah roh dan panjang umur. Namun saya memberikan lukisan ini, si Aisyah ini juga ada hubungannya bagaimana dia memilih. Jadi saudara harus memilih, ya, dalam hidup ini penuh dengan pilihan, keputusan. Walaupun dia umurnya itu kalau dihitung jumlahnya tidak banyak, tetapi dia sudah diperpanjang hidupnya. Ya, saudara-saudara, mari kita memilih untuk dapat menikmati hidup. Dan kita kembangkan buah roh itu supaya terlihat dalam hidup kita. Ya, saudara-saudara, mari kita mendapatkan inspirasi dari Aisyah, karena dia mengajarkan pada kita untuk memilih. Ya, sukacita itu bisa kita nikmati kalau kita mau. Jadi kita yang memilih untuk bersukacita. Ya, seperti orang-orang di Jepang itu, mereka selalu sukacita walaupun rumahnya itu sederhana, hidupnya sederhana, tidurnya juga hanya dengan di bawah begitu, ya. Dan juga tanaman semuanya mereka nikmati. Hidupnya mereka nikmati, bisa menikmati hidup. Jadi tentunya saya harapkan saudara semuanya juga di samping saudara sukacita, saudara bisa menikmati hidup, saudara panjang umur. Sampai jumpa saudara-saudara, tapi tidak lupa kita harus berdoa dulu, ya. Terima kasih Tuhan atas umur yang sudah Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Berapapun umur yang kami nikmati ini, biarlah kami bisa menikmati hidup. Bukan karena kami takut mati, karena mati kami bertemu dengan Tuhan. Melainkan kami mau menikmati hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.